Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas yang akan disampaikan dengan Ahmad, Barudin, Linda, Diva, Rizka, dan Afisa. Konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva 31 Desember 2020 sebagai berikut. Dalam akun PT Afaf, kas 130 juta di debit, piutang 155 juta di debit, persediaan 200 juta rupiah di debit, investasi pada PT Farva 355 juta di debit, tanah 200 juta di debit, bangunan dan peralatan 700 juta di debit, beban pokok penjualan 200 juta di debit, beban penyusutan 50 juta di debit, beban administrasi dan penjualan 225 juta di debit, dividen 100 juta di debit, akumulasi penyusutan 450 juta di kredit, utang usaha 75 juta di kredit, utang obligasi 200 juta kredit, saham biasa 500 juta di kredit, saldo laba 225 juta di kredit, penjualan 800 juta di kredit, bagian lab dari PT Farva 75 juta di kredit. Jadi total debit yang ada di PT Afaf sebesar 2.325 juta rupiah, dan total kredit yang di PT Afaf juga sama, yaitu 2.325 juta rupiah. Selanjutnya PT Farva, akun yang ada di PT Farva, kas 80 juta di debit, piutang 65 juta di debit, persediaan 75 juta di debit, tanah 100 juta di debit, bangunan dan peralatan 200 juta di debit, beban pokok penjualan 125 juta di debit, beban penyusutan 10 juta di debit, beban administrasi dan penjualan 40 juta di debit, dividen 20 juta di debit, akumulasi penyusutan 20 juta di kredit, utang usaha 60 juta di kredit, utang obligasi 85 juta di kredit, saham biasa 200 juta di kredit, saldo laba 100 juta di kredit, penjualan 250 juta di kredit. Jadi total debit yang ada di PT Farva 715 juta rupiah, dan kredit juga sama, yaitu 715 juta rupiah. Berikut ini adalah neraca yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Dalam akun PT Afaf, yaitu akun kas, di debit 230 juta rupiah, piutang 190 juta rupiah, persediaan 180 juta rupiah, investasi pada PT Farva 405 juta rupiah, tanah 200 juta, bangunan dan peralatan 700 juta, beban pokok penjualan 270 juta, beban penyusutan 50 juta, beban administrasi dan penjualan 230 juta, dividen 225 juta, akumulasi penyusutan 500 juta yang ada di kredit, utang usaha 75 juta di kredit, utang obligasi 150 juta di kredit, saham biasa 500 juta di kredit, saldo laba 525 juta di kredit, penjualan 850 juta di kredit, bagian lab dari PT Farva 80 juta di kredit. Jadi total PT Afaf yaitu 2.680 juta rupiah di debit, dan di kredit juga sama, yaitu 2.680 juta rupiah.
Selanjutnya yang ada di PT Farva, yaitu akun kas yang didebit 75 juta, piutang 80 juta didebit, persediaan 100 juta didebit, tanah 100 juta didebit, bangunan dan peralatan 200 juta didebit, beban pokok penjualan 150 juta didebit, beban penyusutan 10 juta didebit, beban administrasi dan penjualan 60 juta didebit, dividen 30 juta didebit, akumulasi penyusutan 30 juta dikredit, utang usaha 35 juta dikredit, utang obligasi 85 juta dikredit, saham biasa 200 juta rupiah dikredit, saldo laba 155 juta dikredit, penjualan 300 juta rupiah dikredit. Jadi total debit yang ada di PT Farva sebesar 805 juta rupiah dan di kredit juga sama 850 juta rupiah. Dalam hal ini diminta buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi pada tanggal 1 Januari dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020 ada 2 akun. Yang pertama, investasi pada PT Farva ada di debit dan kasnya dikredit senilai 300 juta. Didapat dari soal saham yang dimiliki PT Farva yang telah melakukan akuisisi PT Afaf. Jurnal terkait investasi pada PT Farva tahun 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, jurnal pada akun saham biasa PT Farva terdapat debit sebesar 200 juta diperoleh dari saham biasa tahun 2020. Selanjutnya, pada akun saldo laba PT Farva terdapat debit 100 juta diperoleh dari saham biasa tahun 2020. Kemudian pada investasi pada PT Farva terdapat kredit sebesar 300 juta. Desember 2020 pada tanggal 31 Desember kas masuk ke 31 Desember 2020 kas 31 Desember 2020 akun debit kas dan akun investasi PT Farva memperoleh 20 juta dari akun dividen akun Farva dari neraca saldo 2020. 31 Desember 2020 pada akun debit kas dan akun kredit investasi PT Farva memperoleh 20 juta dari akun dividen akun Farva dari neraca saldo 2020. Selama tahun berjalan, PT Farva melaporkan perolehan laba neto sebesar Rp102.500.000 yang dapat dihitung dari saham biasa PT Farva dan saldo laba PT Farva, di mana saham biasa Rp500 juta dan saldo laba Rp525 juta di sebelah debit, dan total investasi pada PT Farva sebesar Rp102.500.000 di sebelah kredit. Selanjutnya, PT Farva mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 30 juta, sehingga PT Afaf sebagai entitas yang memiliki PT Farva akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen sebagai kas senilai 30 juta di sebelah debit dan investasi pada PT Farva sebesar 30 juta di sebelah kredit. Untuk soal 3, dalam arti perhitungan nilai buku tahun 2020.
tahun 2020 pada tanggal 1 Januari tahun 2020 PT AFAF yaitu sebesar 300 juta rupiah sama dengan saham biasa 200 juta rupiah ditambah saldo laba 100 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021 PT AFAF sebesar 1.025 miliar rupiah sama dengan saham biasa 500 juta rupiah ditambah saldo laba sebesar 525 juta rupiah. Jadi total untuk PT AFAF itu totalnya itu sebesar 1.325 juta rupiah. Untuk total saham biasa itu sebesar 700 juta rupiah, dan untuk total saldo labanya itu senilai 625 juta rupiah. Dan untuk selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 saham biasa yang ada di posisi debit yaitu sebesar 700 juta rupiah. Saldo laba PT Farfa yang ada di debit juga itu sebesar 625 juta rupiah. Yang selanjutnya investasi pada PT Farfa yang dikredit yaitu sebesar 1.325 juta rupiah. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi tahun 2020 diperoleh dari neraca saldo tahun 2020, ditambah dengan kolom jurnal eliminasi juga konsolidasi. Kemudian, pada akun kas, terdapat kredit sebesar 20 juta diperoleh dari jurnal penerimaan dividen dari PT Farfa tahun 2020. Selanjutnya, akun investasi PT Farfa di sisi kredit ada nominal sebesar 300 juta diperoleh dari jurnal akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020. Kemudian, pada tanggal akun dividen di sisi debit terdapat nominal sebesar 20 juta diperoleh dari penerimaan dividen dari PT Farfa tahun 2020. Selanjutnya adalah total dari keseluruhan PT AFAF sebesar 2.352 juta, PT Farfa sebesar 715 juta dari kolom konsolidasi dengan total 3.040 juta rupiah. Lalu selanjutnya terdapat akun saham biasa dengan nominal sebesar 200 juta. Di sisi debit diperoleh dari jurnal investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Kemudian di bawahnya terdapat akun saldo laba dengan nominal 100 juta. Di sisi debit yang diperoleh dari jurnal investasi pada PT Farfa tahun 2020. Selanjutnya, yang terakhir adalah total dari keseluruhan pada PT AFAF sebesar 2.352 juta, pada PT Farfa sebesar 715 juta rupiah. Saya Rizka Rahmawati dengan NIM 205221168 akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Pada kertas kerja konsolidasian tahun 2021, penjelasan sama dengan kertas kerja konsolidasian tahun 2020, yaitu diperoleh dari neraca saldo tahun 2021 yang dijumlah dengan jurnal eliminasi dan juga kolom konsolidasian. Pada akun kas terdapat kredit sebesar 30 juta yang diperoleh dari jurnal mencatat
penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021, yang kemudian terdapat investasi pada PT Farva di sebelah kredit juga sebesar 1.025 juta yang diperoleh dari jurnal terkait investasi pada PT Farva tahun 2021. Selanjutnya, terdapat akun dividen yang berada di sisi debit sebesar 30 juta yang diperoleh dari pencatatan dividen PT Farva. Dan pada sisi debit juga terdapat saham biasa dan juga saldo laba yang masing-masing sebesar 500 juta dan 525 juta yang berasal dari jurnal pengakuan dividen atau laba neto pada PT Farva tahun 2021. Dalam kertas kerja konsolidasian tahun 2021, di kolom konsolidasian pada kelompok aset, PT Afaf dan PT Farva berjumlah 3.485 juta, sedangkan jurnal eliminasi berjumlah 1.055 juta. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.